Selamat malam, izin memperkenalkan diri, nama siswa Wirayuda Prakasa Manik. Saya dari kelas 1245 absen 35. Di sini saya akan menerangkan materi transistor. Yang pertama, pengertian transistor. Dari segi bahasa, transistor sebenarnya berasal dari kata transfer yang berarti pemindahan, transistor yang berarti penghambat. Transistor ini memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Komponen ini berfungsi sebagai penguat pemutus dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Kemudian sejarah transistor. Sebelum adanya transistor, para insinyur menggunakan tabung vakum untuk menyelesaikan rangkaian listrik. Namun tabung vakum masih kurang ideal karena harus dipanaskan dan sering menimbulkan overheat. Akhirnya para ilmuwan mencari alternatif baru. Pada 1900, fisikawan Amerika Polandia Julius Lilienfeld mengajukan paten untuk perangkat 3 elektroda yang terbuat dari tembaga sulfida. Tidak ada bukti bahwa ia benar-benar menciptakan komponen itu, tetapi penelitian ini sangat membantu penemuan transistor ke depannya. Pada tahun 1974, Shockley, Brattain, dan Barden yang merupakan fisikawan Amerika melakukan penelitian bahwa transistor di Bell Telephone Labs. Lalu berikutnya mereka mengumpulkan kepada dunia bahwa mereka telah menciptakan transistor kerja dengan nama paten. Transistor kerja ini merupakan elemen rangkaian 3 elektroda yang bahan semikonduktif. Berkat penemuan mereka mendapat Nobel Fisika 1996. Fungsi transistor. Fungsinya sangat berpengaruh di dalam kinerja rangkaian elektronik. Karena di dalam sirkuit elektronik, komponen transistor berfungsi sebagai jangka rangkaian. Fungsi yang paling penting adalah transistor sebagai penguat atau amplifier dan transistor sebagai saklar. Transistor juga dapat berfungsi sebagai saklar, salah satunya pada rangkaian otomatis yang menggunakan sensor tertentu. Selain itu, transistor juga berfungsi sebagai berikut: sebagai pemutus dan penyambung, sebagai pengatur stabilisasi, sebagai pengatur kuat arus, dapat menahan sebagian arus yang mengalir, menguatkan arus dalam rangkaian, sebagai pembangkit frekuensi rendah atau tinggi. Transistor bisa difungsikan sebagai saklar sentuh dengan cara menyusun 2 transistor secara Darlington. 8. Transistor multi-emitter bisa digunakan pada rangkaian digital. Contoh penerapan transistor. Aplikasi transistor ini yang pertama bisa kita aplikasikan dalam sepeda motor. Yang kedua, transistor sebagai pembangkit sinyal atau osilator. Yang ketiga, transistor sebagai gerbang logika. Kemudian, ini adalah contoh pengaplikasian pada sistem pengapian full transistor sepeda motor. Jika terminal basis TR2 mendapat sinyal dari pick-up coil, maka arus yang mengalir lewat R akan cenderung ke massa lewat terminal C ke terminal E TR2. Akibatnya basis TR1 tidak ada arus, sehingga TR1 sehingga arus pada kumparan primer, ignition coil atau koil pengapian akan terputus dan akan terjadi induksi pada kedua kumparan koil pengapian tersebut. Terjadinya induksi tersebut menghasilkan percikan bunga api pada busi. Contoh kedua, rangkaian gerbang logika NAND dengan transistor. Rangkaian tersebut ini merupakan contoh penerapan fungsi transistor sebagai gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND akan menghasilkan kondisi output bernilai 1 ketika kedua inputnya memiliki kondisi 1. Cara kerja transistor sebagai gerbang NAND cukup sederhana. Dioda LED merupakan indikator yang akan menunjukkan kondisi dari rangkaian ini. Ketika dioda LED menyala, maka kondisi output dari rangkaian transistor adalah sama dengan 1, dan sebaliknya. Misalnya pada salah satu N atau IN2 berkondisi 1, katakanlah IN1 berkondisi 1 dan IN2 berkondisi 0. Dalam hal ini, kondisi 1 yang dimaksud adalah tegangan yang mendekati nilai 5V. Maka transistor akan bersaturasi sehingga arus kaki dalam kolektor. Transistor T1 akan mengalir melalui emitter sehingga dioda LED akan menyala. Secara umum, fungsi transistor sampai gerbang logika pada dasarnya tidak jauh berbeda, dengan fungsinya sebagai saklar hanya saja lebih kompleks. Jenis-jenis transistor. Transistor dapat digolongkan menjadi 2 keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Perbedaannya adalah terletak pada bias atau input atau output yang digunakan. Transistor bipolar memerlukan arus current. Transistor FET hanya memerlukan tegangan saja. Jenis-jenis transistor. Transistor bipolar, kemudian transistor efek Medan atau FET. Kemudian cara kerja transistor. 1. Pada transistor bipolar.
Cara kerjanya dari transistor BJT adalah berdasar konsep dari bias maju dan bias mundur pada diodes. Seperti terlihat pada gambar kedua, sisi dari transistor adalah N, di mana akan selalu mengalami bias mundur jika dari sumber. Untuk itu, kita perlu trigger atau pemicu untuk membuat elektron dapat bergerak, dan pemicu itu adalah bias maju. Jadi pada sisi P dihubungkan sisi positif sumber sehingga terciptalah bias maju dan membuat elektron bergerak. Kedua, pada transistor efek medan. Seperti namanya, pada transistor ini cara kerjanya menggunakan prinsip gaya tarik medan magnetik. Karakteristik transistor. Yang pertama, daerah potong atau cut off. Kedua, daerah saturasi. Daerah cut off adalah ketika transistor tidak mengalirkan arus karena pada basis tidak diberi arus. Akibatnya tidak terjadi pergerakan elektron sehingga transistor berfungsi sebagai saklar terbuka. Kemudian, daerah saturasi. Daerah saturasi adalah suatu keadaan di mana arus kolektor mencapai nilai maksimum. Ketika transistor dalam keadaan saturasi penuh, maka transistor berfungsi sebagai saklar tertutup. Daerah aktif. Daerah aktif adalah daerah kerja transistor yang normal, di mana ketika arus kolektor IC konstan terhadap berapapun nilai. Daerah breakdown merupakan daerah yang tidak boleh terjadi pada transistor karena dapat menyebabkan kerusakan. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.